Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast IndiHome, ngobrol bareng, bikin senang dengan Witel Sulselbar. Nah, episode terbaru ini, kali ini kita akan berbincang dengan Gen Y Telkom Witel Sulselbar. Siapa nih? Perkenalan gitu ya? Ya, mungkin dari kedua Gen Y ini bisa Gen Y. perkenalan. Mungkin dari Kak Vina dulu ya. Oke. Halo Sobat IndiHome Sulselbar, saya Vina. Saya sudah bekerja di Telkom selama kurang lebih 5 tahun. Wah, luar biasa. Dan saya sekarang masih tetap setia di unit War Room sebagai Officer 2 Performance. Ya, mungkin dilanjut sama Mas Eko. Oke, halo semua sobat IndiHome Sulselbar dan semua yang nonton. Nama aku Eko, di Telkom baru hampir 2 tahun. Gitu. Masih terbilang baru ya? Baru. Iya, iya. The real Gen Y. Yes. Tunggu, berarti aku bukan Gen Y gitu, Gen XY gitu. Gen XY. Masih masuk dong. Kalau perbedaan apa tanggalannya kan enggak jauh beda. Tidak jauh. Iya, Lebih tua Kelihat- Eko ya. Kelihatan kali ya. Waduh. Nah, ngomong-ngomong di unitnya kan beda nih. Ada satu di warung, satunya jadi hero. Nah, sebelum Mas Eko mungkin bisa dijelaskan dulu Kak. Apa tuh warung? Apa unit? Apa aja kerjaannya gitu Kak? Kalau war room itu sebenarnya lebih ke mungkin kalau di kantor-kantor yang lain tuh bisnis planning dan performance. Jadi kerjaannya itu ya merencanakan, jadi setiap tahun tuh kita mau ngapain aja nih gitu. Iya, iya. Terus mengevaluasi juga performance-nya Witel kita tuh seperti apa, dan setelah mengevaluasi kita menentukan strategi apa atau rencana apa sih untuk bisa meningkatkan performansinya Witel. Bisa dibilang otaknya Witel ada di Kak Vina. Iya, Iya. ya enggak sih, otaknya ya ada di para senior leader. Wah, Yes, kita tapi cuman mensupport. Kan salah satu posisi penting nih, semua data ada di Kak Vina nih. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana manage nih di posisinya ini, apalagi urusan data itu. Kalau saya data, biasanya satu data pun biasa pusing Kak menghadapi di komputer itu, ngeblank gitu. Kalau Kak Vina untuk ada tips untuk manage datanya, apalagi satu Witel Sulselbar di manage ini Kak. Sebenarnya data itu semua sudah di-provide kok sama dashboard di Telkom gitu. Jadi kalian tuh mau butuh data apa aja tuh sebenarnya ada, cuman lebih manage-nya tuh lebih ke kita itu mau tahu informasi apa sih gitu. Jadi setelah kita tahu nih kita mau cari informasi apa, barulah kita cari sumber datanya dari mana gitu, supaya kita bisa lebih fokus dalam mengolah data itu menjadi informasi yang kita butuhkan. Jadi strategi kedepannya gitu Kak untuk Witel Sulselbar. Nah, ini datanya yang dibutuhkan begitu. Iya, betul. Jadi Sama sebelum penunjuk jalan juga. Ya, betul sekali. Nah, mungkin kita ke Mas Eko. Hero kan biasa pahlawan. pahlawan, Superman. Mungkin Itu bukan superhero ya. Iya. Mungkin bisa dijelasin Mas, apa tuh hero di Telkom? Jadi kalau hero sendiri itu sebenarnya bisa dikatakan posisi baru lah di Telkom. Kalau dulu kan mungkin ada UBIS, unit bisnis apa. Nah, kalau sekarang itu ada posisi tersendiri, memang jabatannya pun berubah namanya. Kalau dulu misalnya Mbak Pina kan dari War Room, Iya. dia merangkap UBIS, Iya. merangkap unit bisnis, itu tetap dia di War Room secara SK-nya. Iya. Nah, kalau sekarang enggak. Jadi kalau kayak misalnya sekarang ada hero, jabatannya pun berubah. Jadi hero itu Head of Representative Office. Oh, kayak ada gitu. kepanjangannya. Nah, hero kan dia ambil satu lingkup wilayah Kak. Nah, itu Wilayah. pasti di wilayah itu kan banyak timnya, ada orang-orang dari Ada. SF, teknisi. Betul. Bagaimana cara manage-nya itu Kak? Kalau prinsipal kan kalau memang di hero itu ada beberapa rekan-rekan yang ngebantu sebenarnya. Kayak contoh paling simpelnya dari hero ada 2, ada yang nanganin gangguan, ada yang nanganin buat pasang IndiHome. Betul. Nah, ini ada tim leadernya masing-masing. Nah, ini untuk yang dari teknisinya. Kalau dari non teknisinya ada juga tim Salesforce. Nah, selain Salesforce ada lagi
termasuk tim HK, housekeeping, cleaning service. Iya, iya. Termasuk juga tim SAS atau Wah, keamanan. luar biasa. Memang orang-orang timnya ini ada Heeh. tim-tim tersendiri ya, Kak. Betul. Termasuk juga collecting. Ada tim Hmm. collecting buat teman-teman yang mungkin lupa bayar IndiHome-nya tanggal 20. Iya, Nah, betul. itu biasanya ada tim Betul. collecting tuh ngingetin tuh di WA tuh. Iya, iya, iya. Nah, kalau udah agak lama dikasih surat cinta biasanya. Waduh. Iya, didatengin ke rumahnya. Dari gitu. Telkom langsung surat Perhatian nih ya Telkom nih ke pelanggan gitu. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaannya gimana cara manage-nya, ya intinya kalau manage-nya sih memang dari awalnya itu diri kita sendiri dulu ya. Iya. Nggak mungkin kita bisa manage orang kalau diri kita sendiri itu nggak bisa memanage dengan baik kayak gitu. Betul. Karena kalau bagi orang-orang kan sebenarnya posisi hero itu apa ya, kayak koordinatornya lah gitu. Jadi kalau sebagai koordinator itu sebagai role modelnya udah jelek, ya bawahnya nggak akan bisa ngikutin kan. Betul, betul, betul. Makanya dari kitanya dulu harus baik, kitanya juga harus punya plan, harus punya kayak tiap hari kita mau ngapain nih dari pagi sampai malam kayak gitu. Kita Sudah harus jelas punya jadwal gitu ya. betul. Baru dari situ kita orkestrain ke teman-teman. Iya. Gitu. Betul. Kita kasih ke teman-teman sales bagaimana, ke TL bagaimana, ke tim collecting bagaimana, bahkan sampai ke tadi ke security bagaimana dan juga ke HK bagaimana hari ini. Iya, iya, Gitu. siap, Biar siap. semuanya berjalan dengan lancar. Dua orang ini salah dua Salah yang dua. memiliki tanggung jawab besar di Telkom. Paling gede Mbak Pina lah Iya. otaknya. Iya. Kalau hero itu simpelnya kayak eksekutor. Nah, otaknya semua itu dari Mbak Pina. Tetap kalau hadapi pelanggan di lapangan itu susah juga, Mas. Banget. Mungkin ada belum pengalaman. pernah digebrak ya? Waduh, gimana tuh? Mungkin bisa diceritain, Mas, Apa ya? pengalaman yang berkesan pas. Kalau paling berkesan mungkin kalau dari segi teknisi ya. Iya, iya, iya. Itu yang paling seru biasanya kan kalau laporan ada tim biasanya kan kok internet lambat, ternyata ada kabel yang putus gitu. Kabel misalnya ketimpa pohon atau apa gitu kan. Nah, pas itu ada case internet itu mati Iya. di beberapa pelanggan. Nah, pas kita cek ternyata nggak ada kabel yang putus sepanjang jalan. Bagus-bagus aja nih kabel nih. Iya. Nah, pas tiba-tiba kita buka di kotaknya, jadi ada kotaknya gitu kan buat nyebarin internet Box, dari ya, kabelnya box. itu. Box Kita kan ODP. kita nyebutnya kan ODP. Nah, pas dibuka, wih, ada Badara Uhi, ada ular 2. Waduh. Ular sawah 2 beneran. Jadi pas dibuka, wih, keren banget. Akhirnya ditutup toh, besok pagi baru kita lanjut kerja. Karena kita juga takut. Jadi bawa pawang ular nanti ke sana. Betul. Bawa orang desanya kan. Dengan sulingnya dipanggilin ularnya. Itu paling serunya kalau teknisi. Kalau yang pelayanan ya mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya. Iya. Banyak komplain, banyak apa. Cuman ya dinikmati lah. Iya, betul. Betul. Kalau Kak Vina nih, selama ini kan di office terus di dalam ruang, mungkin ada kesan atau ada keinginan untuk juga keluar ke lapangan gitu Kak? Kalau keinginan ada aja sih, ada. Cuman mungkin belum sekarang. Gitu. Tapi walaupun kebanyakan di office terus, saya juga sempat sih berkesempatan diminta buat nge-handle sebelum ini kan nge-handle reseller ya. Nah, Iya, jadi iya, sempat juga ketemu sama reseller, kadang-kadang datang ke kantor gitu minta ini saya gimana ya biar bisa nge-resell gitu tapi resmi. Nah, sebenarnya di situ juga sih tantangannya karena mereka ini kan juga cari uang ya. Iya. Dari reseller cari uang. Nah, terus gimana kita juga bisa mensolusikan apa yang mereka butuhkan tapi tetap mematuhi hukum. Iya, sesuai SOP Iya, Telkom sama gitu ya. SOP gitu. Nah, sebelum melangkah ke depan lebih lanjut, kita mau tahu latar pendidikannya, apalagi ke Mas Eko dulu ya. Mas Eko ini kan kalau saya baca-baca biografinya dari hukum. Nah, terus Di hukum, bukan dari hukum. Di hukum. kuliah hukum, terus ambil masuk di Telkom, sebelumnya masuk di legal kan. Betul. Tapi sekarang pegang jabatan di Hero ke lapangan itu gimana perasaannya? Shock. Kaget beneran. Karena kalau misalnya kita kan anak hukum ya. Iya. Apalagi mungkin teman-teman ada yang jurusan hukum juga pasti tahu lah. Kita tuh cuma berjibaku sama buku. Betul. Dan itu teman terbaik. Ngitung aja selama kuliah 4 tahun 8 semester, Iya. cuma 1 kali ngitung. Waduh. Hukum waris. Itu toh. Betul. Cuma itu toh gitu. Nah,
pas ketika kemudian jadi hero harus ketemu teknisi. Iya. Dulu saya nggak ngerti gimana cara nyambung kabel, nggak ngerti. Di pikiranku nyambung kabel diikat itu aja kan, ternyata enggak. Ada alatnya sendiri kayak gitu toh. Nah, termasuk juga ya kaget juga ketika ada pelanggan marah-marah. Sedangkan ya kalau dari aku kan biasanya kan kalau anak hukum secara logika kan. Iya. Kayak kenapa kamu bisa lambat? Ternyata kamu telat bayar misal. Nah, berarti kan kamu yang salah. Iya. Terus kenapa kamu yang marah? Kenapa bukan saya gitu loh. Iya betul. Iya Biasa kan? pelanggan gitu Nah, Mas. tapi kan ketika ketemu pelanggan ya kita harus melayani dia lah. Pelanggan adalah customers. raja kayak gitu toh. Experience. Betul, harus ngasih experience yang bagus. Jadi shock pasti karena latar belakang hukum, Masuk di Telkom. terus masuk ke Telkom, disuruh nanganin teknisi, disuruh jualan juga sales Iya. gitu. Jauh sekali buat Jauh. belakang. Tapi Jauh salah satu tantangan mungkin buat Mas Eko. Betul, tantangannya banget sih kerasa. Ya, apalagi kalau BUMN harus berkorban. Nah, itu depannya. betul. Ini mungkin juga buat teman-teman yang mungkin mau daftar BUMN atau mungkin yang lagi fresh di BUMN ya. Karena kadang nggak sesuai ekspektasi Mbak Pina ya. Kayak kan mikir tuh, dulu waktu awal masuk BUMN itu yang wawancara semua apa itu dari legal semua emang. Wawancaranya itu VP legal, vice presidennya legal toh. Jadi kayak kepikirannya itu udah legal. Pas masuk, lah kok begini. Nah, kayak gitu. Jadi harus siap-siap aja. Iya. Tidak sesuai apa yang diharapkan. Tapi harus- sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, betul, misalkan betul. di BUMN kayak gitu. Siap-siap harus menghadapi sesuatu yang dinamis aja sih Iya, gitu. betul. Kamu akan terjun ke bidang yang kamu tuh sama sekali Belum. belum tahu. Apalagi Telkom kan masuk di digital terbesar Indonesia, apalagi harus fighting, harus siap belajar terus di Harus. dalamnya. Nah, kalau Kak Vina dari teknik industri kan Heeh. masuk di warung mungkin nggak terlalu jauh ya Kak? Iya sebenarnya nggak terlalu jauh sih karena teknik industri kan kita tuh belajar sistem ya, Betul. sistem dari awal sampai akhir. Nah di Warum tuh ya sedikit banyak mengadopsi itu, jadi gimana kita tuh bisa memahami proses dari awal sampai akhir dan intinya gimana kita tuh bisa merencanakan dan mengeksekusi sesuatu dengan sumber daya yang ada dan hasilnya harus optimal gitu. Jadi masuk lah di dunia Jadi teknik masuk industri. lah, iya. Saya kan juga Cocok emang Mbak Pina di War Room. Namanya udah keren kan? War tuh perang, Perang. room Terus tuh ruangan. Jadi ruangan ruangan perang perang. emang. berarti di dalam itu perang sendiri ya, dengan- perang dengan diri sendiri, perang batin. kapan ini kapan Tapi ini selesai? beneran Cek, War Room tuh emang paling penting. Kalau buat hero ya, Iya. kenapa paling penting? Karena dia yang menentukan target kita. Iya. Kan Jadi kalau Kak- semakin rendah target itu semakin seneng kan? Iya, betul. Kalau semakin tinggi target, wah. Jadi ini kode supaya targetnya direndahin gitu ya. Kan siapa tahu. Usaha buat. Kode. Waduh. Nah, ngomongin di Telkom ini Kak Vina sama Mas Iko kan sudah lumayan di Telkomnya, apalagi setiap harinya berhadapan dengan pekerjaan. Nah, itu ada apa ya? Kan biasanya orang itu kerja terus, Sabtu Minggu pun biasa kerja Kak. Nah, itu apa? Jadi pada ketawa ini kalau ngomong Sabtu Minggu kerja. Mentalnya gimana? Maksudnya kan sekarang ada yang bahasanya mental health atau workaholic. Nah, Kak Vin itu atau Mas Eko masuk di mana? Monggo Kak Pina. Maksudnya masuk, apakah aku seorang yang workaholic gitu ya? Workaholic atau mental health? Kalau dibilang workaholic sih kayaknya emang workaholic sih karena Banget ya. iya. Biar tidur biasanya Enggak lah, gitu, tapi kerja. sampai pernah ke bawah mimpi gitu. Waduh. Ke bawah mimpi, aduh ini dari workaholic gitu. action plan-nya apa ya ini ya gitu. Cuman ya emang ngerasa sih sebagai orang yang workaholic karena kadang-kadang bawa kerjaan ke kosan gitu ya. Terus Sabtu Minggu juga kadang-kadang kalau misal lagi main sama anak-anak gitu tetap bawa laptop masih bahas, gitu, masih bawa laptop Di pantai kan. bawa laptop ya. Ya kan? Liburan pun Liburan biasa bawa laptop. Iya, bawa laptop harus nih. monitor. Iya tapi beneran, jadi kayak Beneran. kalau mau kemana-mana tuh bawa laptop gitu loh. Even ada request atau nggak ada request ya tetap aja bawa gitu. Karena kita nggak tahu ya Mbak ya. Kayak dadakan gitu loh. Kayak kita berharapnya kayak liburan nih, nggak ada yang ganggu. Tiba-tiba ada aja ngechat, Mas Eko Betul, minta betul, tolong, betul. Mbak Pina minta tolong. Mau Ya toh? bayar. Biasa dikasih cuti di foto mobil. Betul. Aduh, ini
Di profil udah ditulisin pada cuti sejenak, jadikan cutimu hakiki. Tapi akhirnya tidak juga. Kenyataannya masih tetap. Berarti Mas Eko sama Kak Vina nih salah satu yang paling penting. Karena banyak yang nyariin. Semuanya penting. Kak Semuanya Vina. penting. Semuanya Kak Vina, penting. Kak Vina. Semuanya Banyak yang penting. chat mungkin Kak Vina. Pasti. Apa? Banyak yang ngechat. Enggak juga sih. Nah, kalau di apalagi di Telkom itu lingkungannya apa menuntut orang jadi workaholic atau enggak Kak? Atau saya masuk Telkom apa mindsetnya Telkom itu mindset masuk di Telkom Sulit. BUMN sulit ini. Pasti santai. Tapi pas masuknya tuntutannya banyak. Sulit. Mau dijawab jujur gak enak. Waduh. Gak jujur juga ketahuan. Gimana? Nanti Pak JM nonton enggak? Oh, anjir. Ya sih, tapi Amit sih gua. Eko mau jawab atau aku yang jawab? Boleh kejawab dulu kali ya. Eko aja. Kalau ditanya tuntutan ini ya, kalau di aku ya, Iya. ya paling sebenarnya kayak tadi lah. Teknis itu kalau gangguan kan nggak mungkin kita kerjanya pagi kalau gangguannya massal gitu kan. Karena kalau kita kerjainnya pagi, pelanggan yang harusnya nggak kedampak juga. Jadi kita kerjainnya malam. Nah pertanyaannya kalau teknisi itu kerja, sedangkan kita gampangannya kita sebagai koordinatornya ternyata tidur. Waduh. Enak gak sih kayak gitu? Kayak Jelas ada beban mental sendiri gitu loh, kayak masa aku istirahat sedangkan yang lainnya. kayak anggota yang lain masih di lapangan, anggota yang lain masih butuh. Karena kadang ada sesuatu hal yang ya gitu, sesuatu hal yang nggak sesuai sama SOP dan nggak pernah ada, tapi ada secara kasus kayak gitu. Dan mereka biasanya kan kalau kemana-mana udah mentok, ya akhirnya lain lagi ke hero kayak gitu, tanya, Mas ini gimana? Bahkan masalah mobil pun juga gitu, masalah kendaraan. Mas ini kendaraan dipakai semua, tapi ini ada gamas gimana? Ya udah akhirnya pakai kendaraanku dipakai. Gitu. Kayak laba korban. Nah, jadi kalau ditanya apakah menuntut ini, sebenarnya nggak ada aturannya menuntut harus apa, dan jam kerja kita kan juga bagus ya Mbak ya, jam 8 pagi sampai 5 aturan perusahaan, tapi di lapangan kan beda. Selebihnya bonus. harus monitor di rumah. Betul. Kalau Kak Vina gimana tanggapannya? Kalau dulu ini kan tadi ngebahas pertanyaan kan ekspektasi pas Mm. masuk Telkom gimana ya? Iya. Nggak berekspektasi apa-apa sih sebenarnya. Cuman pas lama-lama tuh sadar kalau emang kalau Eko kan mungkin lebih tuntutannya lebih ke pelanggan ya. Iya. Tapi di kalau lapangan. kalau di Warung ini tuntutannya lebih ke atas. Jadi karena kan Warung tuh nge-support manajemen untuk bisa mengambil keputusan secepat mungkin dari informasi yang ada. Jadi ya mau nggak mau manajemen mintanya malam, mintanya Sabtu Minggu ya harus standby. tetap standby gitu. Harus ready. Karena kan manajemen bekerja juga ya untuk kepentingan Betul. pelanggan. Betul. Jadi dengan tidak sadar kita sudah dituntut untuk jadi hustle culture, bekerja keras untuk perusahaan, betul. Lebih ke workaholic sih. Betul. Masih kok juga ya? Intinya motonya everyday is Monday. Jangan Harus benci hari standby. Senin. Semua adalah hari Mau Sabtu Senin. Minggu, hari merah, hari kecepit nggak ada. Semua ada. Everyday is Monday. Betul. Nah, kan di Telkom ada budaya akhlak nih Kak. Nah, di dalam bekerja itu yang paling berpengaruh mungkin ke poin akhlak itu apaan Kak? Yang di budaya akhlak Telkom BUMN apalagi kan perusahaan BUMN biasanya dituntut sekali tuh harus menerapkan budaya akhlak. Sebenarnya ya semuanya sih berpengaruh ya. Cuman kalau aku sih mungkin lebih mau meng-highlight ke kolaboratifnya. Karena ya Telkom ini terdiri dari tim-tim dari Iya, orang-orang yang banyak berbeda, unit. jadi banyak unit. Jadi kita nggak bisa bekerja sendiri dan kita harus punya semangat kolaborasi gitu, saling membantu dan saling support. Betul sekali Kak. Itu penting. Sama. Kalau di Hero juga gitu. Yang paling penting ya kolaboratif. Karena semua itu kalau di Hero itu kelihatan nyambung. Dari mulai SF dapat pelanggan, teknisi terjaga misalnya dari awal dapat pelanggan, kemudian kita pasangkan tuh ada teknisi pemasangan juga. Dari teknisi pemasangan, pelanggan udah berlangganan. Kalau ada gangguan, ada teknisi gangguan kayak gitu sampai ke collecting. Jadi semua itu harus memang kolaborasi yang dijaga. Sebenarnya semua penting, amanah, kompeten, harmonis semua penting. Iya. Cuma memang yang paling kerasa itu kolaboratifnya.
fokus kerja sama Gitu, di betul. lapangan Nah, apalagi. semua unit intinya semua unit itu terkait dan saling berkaitan. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong workaholic dan hustle culture, Kak. Culture. Culture. Orang Sulawesi Mantan gitu. guru bahasa Inggris soalnya. Culture. Culture. Siap. Nah, itu pembeda paling tipisnya itu di mana, Kak? Apalagi kan sudah merasakan workaholic. Kan saya baca di satu statement itu dari workaholic biasanya orang jadi hustle culture. Kalau menurut aku sih orang yang hustle culture pasti workaholic. Tapi orang yang workaholic tuh belum tentu hustle culture karena menurut aku yang sepemahaman aku ya, hustle culture itu adalah konsep bagaimana kamu itu mau membuat dirimu tuh stay produktif dan mencari cuan sebanyak-banyaknya. Jadi bisa aja kamu misal kerja utamanya misal di Telkom gitu ya, dari jam 8 sampai jam 5. Tapi setelah jam 5 kamu tuh ngerjain project lain, misal kamu freelance atau misal kamu punya usaha kayak Mas Eko ya punya usaha. Dulu. Sekarang Kalau sekarang ada lagi usahanya. masih mencoba usaha Masih lagi. mencoba usaha. Cuman jualannya produknya Telkom. Waduh. Iya. Jadi intinya gimana caranya kamu kan nyari cuan sebanyak-banyaknya nih gitu. Nah, Betul. dan itu ya akhirnya menuntut kamu menjadi seorang yang workaholic. Betul. Kalau Mas Eko, Kurang lebihnya sebenarnya sama kayak Kak Vina ya. Kayak memang intinya itu kalau workaholic ya orang yang memang kerja terus apa. Tapi kalau buat hustle culture memang orang yang ingin untuk stay produktif kayak gitulah. Nah, cuman kalau di hustle culture ini yang kalau aku sih jujur lebih suka itu memang kenapa? Karena biasanya orang-orang yang hustle culture itu mereka punya hustle side, hustle side jadi lagunya Sekoji itu. ada perkembangan yang jelas begitu, Kak. Ada sampingannya. Kayak contoh misal kayak apa namanya di Telkom nih. Kayak misalnya aku kerja di Telkom. Nah, tapi kan selain aku kerja di Telkom dapat gaji misal di Telkom, ternyata ada produk lain dari Telkom. Iya. Contoh Orbit. Iya, Nah, betul. buat teman-teman yang nggak tahu nih, Iya. kalau nggak ada WiFi atau nggak ada IndiHome di sana, jaringannya belum ada, bisa pakai Orbit. Bisa Kecepatannya, wih keren banget. Betul. Kayak gitu kan. Terus Nah, bisa dibawa ini kemana-mana juga biasanya aku jualin. Hmm. Nah, kalau jual ini kan biasanya dapat 100.000. Nah, teman-teman juga kalau mau dapat cuan tambahan, gampang. Datang ke Telkom, jualin Orbit. Betul. Nah, Iya. per Orbit PS 100.000 lumayan. Mahasiswa bisa ya, Nah, dari mahasiswa semua bisa. SMA semua Mahasiswa bisa. bisa. Bahkan orang yang mohon maaf misalnya lulusan apapun itu bisa. Yang penting dia memang ada itu kemauan, ada hustle culture-nya. Akhirnya kemudian ada hustle side-nya, Iya. ada usaha sampingannya. Apalagi di era media sosial sekarang kan digital, Betul. sudah apa yang untuk cari kerja gitu kan enggak susah sebenarnya. Betul Masih. sebenarnya Mm-mm. karena intinya itu tadi apa namanya semua tuh bisa asalkan memang kitanya yang mau gerak kayak gitu. Betul. Kalau ada kesempatan apa, udah sikat aja Grab. gitu ya. Jadi menurut kakak-kakak ini untuk kan biasanya workaholic dulu. Nah, workaholic itu kan ada stigma negatif begitu, Kak. Nah, untuk beranjak ke hustle culture ini gimana, Kak, caranya? Maksudnya gimana kalau kamu mau mengadopsi Hustle hustle culture dari gitu. workaholic ini. Oh, kalau kamu mau menanamkan budaya hustle culture di dirimu sih ya pertama harus tahu tujuannya apa dulu. Jelas tujuannya apa. Jangan cuman kadang-kadang kan sekarang apalagi di kota-kota besar tuh lagi ngetren hustle culture. Kalau Iya. nggak hustle nggak keren gitu kan Betul, ya. betul, Jangan betul. sampai kamu tuh mau cari side hustle karena ikut-ikutan temen aja, FOMO gitu. Ya, betul. Tapi kalau memang kamu udah tahu memang tujuannya, misalnya emang mau nambah-nambah penghasilan atau mau ya tujuan lain lah, ya kamu harus tahu dulu kapasitas dirimu tuh kuat nggak. Kalau kamu memang merasa yakin kamu bisa menjalani itu, bisa menjaga kesehatan, bisa membagi waktu, bisa stay waras, melakukan Stay waras. ya melakukan segala macam kegiatan itu ya sok dilakukan gitu. Betul. Betul. Dan itu sebenarnya relate banget. Kenapa? Karena kalau Mbak Pina tadi kan cari alasannya kayak gitulah. Find the grand why kalau orang keren bilang kan grand why-nya kenapa. Dan itu beneran ada aja. Maksudnya yang ku alamin sendiri kan ada beberapa sales yang aku tanganin toh, Salesforce kita nyebutnya SF.
Nah, ada satu SF dengan SF lainnya, mereka punya alasan yang beda, dan itu pun terbukti produktivitasnya tergantung dari Grand Y-nya ini. Ada satu orang yang dia asal aja, dia cuma pengen punya titel kerja. Ya hasilnya mungkin begitu-begitu aja. Iya, Tapi betul, ada betul. satu memang Salesforce yang dia punya alasan nih. Ada cicilan, misal anak udah mulai masuk SMA, dan udah kebayang kan kalau udah punya anak, kalian mungkin belum ya. Waduh. Iya. Bercanda. Nah, ada cicilan, ada anak, dan ketika ngobrol pun, waktu aku ngobrol sama dia, aku malah ketarik kayak gitu, Cek. Ketika dia bilang, mas aku harus cari segini-segini karena ada cicilanku segini, karena ini. Aku jadi mikir juga, oh iya, betul. Aku juga perlu. Langsung kepikiran, oh iya, aku juga ada cicilan, mau bangun rumah, misalnya gitu kan. Akhirnya mau nggak mau, itu yang menjadi, Grand Y-ku mungkin kayak gitu. Dan juga pengen misalnya nyenengin istri, siapa yang nggak mau kan? Nyenengin istri, ngasih hadiah yang keren, kayak gitu. Oke, dari situ, dari mungkin workaholic stigmanya negatif ya. Iya. Tapi andai kata sifatnya workaholic cuman dibarengi dengan Grand Y, dan jangan pernah lupa itu tadi stay waras, Iya. dan juga tetap main kayak gitu kan, ya hustle culture bakal tetap ada kok dan jalan banget. Jadi menurut kakak ini hustle culture itu salah satu yang baik loh untuk yang planning kedepannya. Betul, dan baik banget buat semua anak muda. Karena harus cari Grand Y-nya nih. Apalagi mungkin anak-anak muda yang masih bingung tuh habis ini misalnya yang kuliah misal mau habis lulus mau ngapain. Iya. Nah, harus mulai cari Grand Y-nya. Kalau memang pengen misalnya aku pengen motor Ninja, aku pengen iPhone Boba 3, bobanya 4, bobanya entahlah banyak kayak gitu kan. Nah, itu harus dicari dan harus dipegang, dari situ harus benar-benar dijalanin. Kan sudah bahas hustle culture, mungkin ada tipsnya untuk bisa konsisten lah minimalnya di dalam lingkaran ini hustle culture ini. Tipsnya apa, Kak? Kalau aku tadi tetap inget Grand Y-nya. Karena kita pasti ada lelahnya, ada jengahnya. Ketika misalnya kita kerja, kalau mungkin yang kerjanya kantoran pun kan udah capeknya. Belum lagi kalau udah tua kan punggung kan kerasa kayak gitu ya. Aduh, back pain nih, udah kerasa nih. Itu Mbak Pina sampai beli alat pijet loh. Serius. Beneran, di umur 25 ke atas udah aduh sakit pinggang. Apalagi kalau kantoran kan mau olahraga pagi nggak sempat, sore masih di kantor. Betul. Pasti kerasa tuh. Nah, termasuk orang-orang yang di lapangan, misalnya orang-orang yang jualan, yang sales, teknisi atau apa toh, pasti capeknya ada dan kerasa banget capeknya. Cuman ya itu tadi, ingat ke Grand Y-nya dia, alasannya dia. Ingat, masih punya orang tua, aku masih punya istri, aku punya anak, aku punya tanggungan ini itu, harus tetap semangat. Itu, ingat itu. Apalagi kalau Sulawesi tuh uang panennya mahal. Nah itu ya. Tapi tenang, ada angin segar. MUI mau membahas. Bisa jadi ndak mempan itu, Mas. Kenapa jadi curhat begini? Mungkin ada tips buat teman-teman yang mau terapin hustle culture nih gimana dulu? Iya, selain tadi ya bener ya statementnya Mas Eko tuh ingat lagi Grand Y-nya. Tapi ini berhubungan juga sih. Jadi kalau dari aku, kamu harus tahu kamu tuh punya support sistemnya siapa. Jadi di saat kamu lelah, di saat kamu tuh butuh dukungan, kamu tuh merasa punya orang yang bisa mendukung kamu gitu. Bisa lari ke situ. Iya, bisa kayak misal tadi yang Grand Y-nya keluarga. Oh ya, selain keluarga sebagai Grand Y ya keluarga juga jadi support system aku. Atau mau cari uang panai berarti kan mbaknya nih bisa jadi support system juga gitu. Intinya support system. Kalau saya tarik nih paling penting ya tujuan apa dulu, dan untuk kalau ada di titik lelah, di titik jenuhnya ya kembali lagi mood boosternya, kembali lagi ke tujuannya. Mungkin luar biasa sekali nih perbincangan kita ini. Kayaknya ini ya, kita mau jadi Mario Teguh gitu ya, Golden Ways gitu ya. Kita masih bronze lah, Bronze Ways. Mungkin di kosannya Kak Tina nih banyak buku-buku motivasi. poster. Nontonnya YouTube Deddy Kobuser. Mungkin terakhir Kak, ada statement buat teman-teman Gen Y di luar atau Gen Z milenial yang mau coba masuk di Telkom ini, Kak. Eko dulu gitu. Ika Pina lah lebih pengalaman. Apalagi kan sekarang masih
proses rekrutmen Mm-mm. BUMN HIPA HCI. Mm-mm. Nah, mungkin ada statement buat teman-teman gen milenial, Gen Z. Statement ya, apa ya, lebih ke do your best aja sih, do your best aja. Dan dunia kerja itu sangat-sangat berbeda dengan dunia kuliah. Betul. Ya, dunia kerja sangat berbeda dengan dunia kuliah, dan kalian tuh harus punya semangat untuk terus mengembangkan diri. Siap. Apalagi di Telkom ini Kak, Mm-mm. dinamis sekali. Dan harus pintar beradaptasi sih. Siap. Kewajiban. Modal utama itu sebenarnya. Adaptasinya harus bagus karena memang ya tadi. Ya contohnya saya aja. Jurusan hukum, mentok-mentoknya Jadi tim Tim hero, lapangan, tim tim lapangan, kayak gitu, ngurusin sales teknisi. harus siap untuk tantangan. Betul. Cuman kalau saya mungkin satu juga buat teman-teman semua itu, saya selalu ingatnya itu tadi, ada dari dulu itu selalu diingatkan untuk ada kata-kata penyemangatnya itu adalah semangat tidak pernah salah menemui tuannya gitu. Siap. Jadi apapun yang dihadapin semangat aja gitu, jalan aja, nggak peduli apa, terabas aja gitu. Kayak misalnya kamu mau jurusan apa, ketika masuk di Telkom ternyata beda dari itu, nggak apa-apa, semangat aja, karena nggak akan salah menemui tuannya. Kayak gitu. Betul. Mas Eko enak bilang gitu, ada yang nyemangatin. Oh, ada yang nyemangatin ya. Kalau Kak Vina kan biasanya kalau lagi down moodnya. Nah itu yang penting sebenarnya, perlu kita kulik. Apa yang mau dikulik ya? Kira-kira apa motivasinya gitu kan? Masih mau stay. Nah betul. Masih mau stay. Ini kayaknya jadi apa Stay yang alone. MC-nya ya? Kenapa, Mau ganti kan? Mas Eko mungkin Di tengah ya? Apa? masih mau stay alone. Stay alone. Kok jadi gitu Oh, iya pertanyaannya? kok jadi stay alone ya? Stay alone. Aku nggak sendiri kok. Aku lo punya teman-teman, punya keluarga. Ya, tapi kan yang beda menyemangati. semangatnya, Kak. Ya kan tetap aja punya teman-teman dan punya keluarga. Jadi aku nggak sendiri gitu. Yang penting enggak sih sebenarnya tuh. Yang penting tuh support system. Bisa dari siapa betul, aja, betul, bisa betul. dengan siapa aja. Yang penting kamu tuh punya orang yang bisa mendukung kamu saat kamu lagi down gitu. Siap. Luar biasa sekali. Support system. Support system. Bukan siapanya, tapi support systemnya. Orang-orang di sekitar kita. ya. Betul. Nah, luar biasa sekali perbincangan kita malam hari ini. Podcast Indihome kali ini ditemani oleh Gen W yang luar biasa pemikirannya. Semoga cepat jadi manajer. Amin. ya Amin, Allah. amin. Ya, mungkin cukup sekian buat teman-teman sobat Indihome Witan Sulselbar. Kita ketemu lagi di episode nanti yang akan datang. Tetap di podcast Indihome, ngobrol bareng, bikin seneng. Di episode selanjutnya. Podcast Indihome, ngobrol bareng bikin seneng bersama Telkom Sulselbar.